Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri sebagai awal materi di KD 3.1. Untuk persamaan trigonometri terbagi menjadi dua ya, anak-anakku ya. Jadi ada persamaan trigonometri dasar dan dalam bentuk kuadrat. Untuk trigonometri dasar di sini ada sin AX, kemudian cos AX, tan AX. Lalu untuk persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat, ini bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan otomatis sebagai salah satu materi prasyarat dalam pelajari ini, kalian harus paham berkaitan dengan materi fungsi kuadrat. Nah, yang pernah dipelajari di kelas 10. Nah, untuk kompetensi dasar pada materi ini adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, yang mana nanti kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah trigonometri. Adapun materi pembelajaran di modul ini itu terbagi menjadi dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah persamaan trigonometri dasar, kemudian yang kedua persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Nah, kita masuk ke kegiatan yang pertama. Nah, sebagai materi prasyarat dalam kegiatan pertama ini, kalian harus sudah memahami nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, dalam hal ini dicantumkan dalam gambar ini ya. Nah, kemudian materi prasyarat yang kedua adalah relasi sudut di berbagai kuadran. Jadi nilai perbandingan trigonometri untuk 4 kuadran. Ada kuadran 1 di sini, kemudian ada kuadran 2, 3, dan 4. Dan perlu kalian ingat kembali bahwa nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di kuadran 1 itu semuanya adalah positif, sehingga ini saya tuliskan dengan all. Semuanya positif, all plus ya gitu ya. Kemudian untuk kuadran 2, ini adalah sin. Jadi sin dan kebalikannya yang bernilai positif. Kuadran 3 adalah tan. Nah, kemudian yang kuadran 4 adalah cos. Lalu untuk memeriksa kesiapan kalian, ini sudah ada latihan soalnya ya. Nah, silakan nanti dicermati. Sin 60 derajat berapa? Cos 210 derajat berapa? Nah, ingat kembali cara menentukan nilai-nilai perbandingan sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4. Adapun materi yang akan kita pelajari di kegiatan pertama ini ada 6 bentuk persamaan trigonometri, yaitu sin X sama dengan sin alfa, sampai tan X sama dengan K. Dengan K adalah sebuah konstanta. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Ini ada 6 hal tadi. Yang pertama adalah sin X sama dengan sin alfa. Ingat kembali bahwa sin itu bernilai positif di kuadran 1 dan 2. Sehingga jika di masing-masing ruas ini bernilai positif, maka X-nya atau sudutnya tentu harus berada di kuadran 1 dan 2. Nah, ingat bahwa sudut di kuadran 1 itu bentuknya adalah tetap alfa. Kemudian kuadran 2 bentuknya adalah 180 min alfa. Jadi kalau kita gambarkan, ini kuadran satunya adalah alfa ya. Kemudian bentuk di kuadran 2 itu adalah 180 dikurangi alfa, atau bisa juga 90 plus alfa. Tapi kecenderungan yang kita pakai adalah 180 dikurangi alfa. Kemudian yang ini adalah 180 ditambah dengan alfa. Dan ini adalah negatif alfa. Kuadran 4-nya. Kemudian di sini ada plus K dikali 360. K di sini adalah bilangan bulat. Jadi dari 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Kemudian ada angka 360. Kenapa ada angka 360? Karena ketika kalian menggambar grafik trigonometri ya. Nah, ini misalnya sin. Kalian ingat di fisika. Fisika itu ada gelombang. Yang mana satu gelombang itu
terbentuk oleh satu bukit dan satu lembah. Nah, ini kan satu bukit, ini satu lembah. Namanya satu gelombang. Bentuk sin, itu satu gelombang dengan periodenya adalah di sini 2pi atau 360 derajat. Maka di sini munculnya 360 derajat. Itu juga dengan cos. Hal yang sama, itu 360 derajat. K-nya sama, dengan bulat, 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Kemudian untuk cos X sama dengan cos alpha. Nah, ingat kembali bahwa cos itu nilainya positif di kuadran 1 dan 4. Nah, otomatis X-nya nanti juga berada di kuadran 1 dan 4. Sehingga bentuk X-nya adalah alpha plus K dikali 360. Atau bentuk di kuadran 4-nya adalah negatif alpha plus K kali 360. Kemudian untuk tan X sama dengan tan alpha. Nah, di sini cukup berbeda ya. Kalau untuk sin dan cos itu 360, maka untuk tan ini adalah 180. Nah ya, alasannya sama ya. Ini tadi. Begitu pula bentuk dalam radian. Untuk derajat dan radian nanti tergantung soalnya ya. Sebagai contoh seperti ini. Contoh 1. Sin X sama dengan sin 70 derajat, di mana X-nya adalah 0 sampai 360. Artinya X di sini diminta dalam bentuk derajat. Berbeda dengan soal nomor 4. Sin 2X sama dengan sin 2 per 3pi. X-nya di antara 0 sampai 2pi. Maka dalam hal ini X-nya itu dalam bentuk radian. Jadi himpunan penyelesaiannya juga nanti harus dalam radian. Kemudian alternatif penyelesaiannya, sebagai contoh untuk sin 2X. Sin 2X sama dengan sin 2 per 3pi, di mana X-nya di antara 0 sampai 2pi. Nah, ini kasus yang pertama. Untuk A, ini berada di kuadran 1. Untuk di kuadran 1-nya, itu adalah, kita lihat tadi, alfa plus K dikali 360 derajat. Nah, maka sini sama. Alfanya adalah 2pi per 3 ditambah K dikali 2pi. Karena di sini 2X, supaya menjadi X, maka kita bagi 2, oleh X sama dengan 1 per 3pi plus K kali pi. Kemudian untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0 diperoleh X1 1 per 3pi. K sama dengan 1 diperoleh 4 per 3pi. Dan ini masih berada dalam interval. Lalu untuk K sama dengan 2 misalnya. Berarti kan di sini sudah 2pi. 2pi sudah lebih dari interval. Otomatis dia tidak masuk. Juga dengan K negatif 1. Berarti di sini per 3pi dikurangi pi. Juga tidak masuk di sini. Kemudian untuk yang B, atau dalam hal ini di kuadran 2. Bentuk di kuadran 2-nya. 180 min alfa. Karena alfa dalam pi, maka kita nyatakan pi dikurangi 2 per 3pi plus K kali 2pi. Kemudian X-nya menjadi 1/6pi plus K kali pi. K sama dengan 0, sekian. K sama dengan 1, sekian. Kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah ini. Kita ada masalahnya. Itu juga dengan cos dan tan ya. Nah, kalau bentuk seperti ini ya tinggal kita pindah kelaskan aja. Nah, ya ketemulah ini. Untuk selanjutnya contoh 2. Ini sedikit berbeda dengan bentuk yang tadi. Kalau bentuk yang contoh 1 adalah bentuk dasar yang pertama. Jadi sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tan X sama dengan tan alfa. Sedangkan bentuk yang contoh 2 ini, sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, tan X sama dengan K. Kita lihat bentuk yang pertama. 2 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0. X-nya di antara 0 sampai 360 derajat. Maka alternatif penyelesaiannya, 2 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0. Akar 3-nya pindah ruas, kita peroleh bentuk ini. Sehingga diperoleh cos X sama dengan setengah akar 3. Kemudian, untuk cos itu positif di kuadran 1 dan 4. Maka ini kasus yang pertama untuk kuadran 1. K sama dengan 0. Kita peroleh X1 sama dengan 30. K sama dengan 1 bagaimana? K sama dengan 1. Berarti di sini 30 plus 1 dikali 360.
kita peroleh 360. Tidak memenuhi di sini. Tidak memenuhi interval himpunan penyelesaian, sehingga tidak masuk. Nah, kemudian kasus yang kedua untuk kuadran 4. Jadi, X sama dengan negatif 30 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 330 derajat. K sama dengan 0 bagaimana? Otomatis kita peroleh negatif 30. Negatif 30 tidak masuk dalam interval. Sehingga kita peroleh penyelesaiannya adalah 30 dan 330 derajat. Itu juga nomor 2 dan 3 ya. Nah, dari situ kita sudah membahas 6 bentuk dasar tadi, dari sin X sama dengan sin alfa sampai tan X sama dengan K. Yang mana keduanya bernilai positif. Lalu bagaimana jika salah satu itu bernilai negatif? Nah, ingat kembali, sin X misalnya. Sin X itu bernilai positif di kuadran 1 dan 2. Maka sin X akan bernilai negatif di kuadran 3 dan 4. Sehingga secara umum bentuk penyelesaiannya, nah, otomatis sudut di kuadran 3 dan kuadran 4. Sudut di kuadran 3, tadi sudah Pak Tulis gambarkan. Sudut di kuadran 3 itu adalah 180 plus alfa. Sudut di kuadran 4, negatif alfa. Sehingga dalam hal ini, sebagai contoh 3, kita lihat sin 2x sama dengan negatif setengah akar 3. Di mana x-nya ada di antara 0 sampai 2pi. Ingat kembali, sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Nah, ini, setengah akar 3. Sin berapa? Oh, ternyata sin pi per 3. Kan. Nah, sudut di kuadran 3. Berarti kan 180 plus alfa. Nah, ini pi plus 1 per 3 pi. Nah, kita lihat ini. Per 3 pi. Plus K kali 2 pi. Untuk K sama dengan 0, sekian. Untuk K sama dengan 1, sekian. Kemudian di kuadran 4, berarti min pi plus K kali 2 pi. Ya, min pi, min sepertiga pi. Plus K kali 2 pi. Peroleh K sama dengan 1 ini, K sama dengan 2 ini. Oleh himpunan penyelesaian ini. Nah, oke, saya kira itu ya, anak-anakku ya. Nah, silakan nanti dicermati. Kemudian, untuk latihan soalnya, ini ada 9 soal, 4 soal urean, dan 5 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Kemudian jika memungkinkan, nanti kita lakukan pembahasannya. Akan kita tunjuk 9, minimal 9 anak ya, untuk memaparkan jawabannya. Oke, terima kasih ya. Saya kira cukup ya.